teman-teman dan sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas dan pekerjaannya, dan juga diberikan kelancaran rezekinya juga ya. Untuk yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Oke teman-teman, kali ini aku ingin bercerita, yaitu bercerita tentang apa? Aku bercerita tentang hal-hal yang positif, yaitu aku akan sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal positif yang dapat kita contohi dari negara Malaysia ini. Yaitu di sini aku sebenarnya ada banyak ya hal-hal positif yang bisa aku sebutin di sini, tapi aku akan mengambil 10 besarnya saja ya teman-teman ya. Jadi 10 hal-hal positif yang bisa aku sharing ke teman-teman semua tentang negara Malaysia ini. Kenapa aku sharing hal-hal yang positif tentang negara Malaysia ini? Karena negara Malaysia ini seperti rumah kedua buat aku, teman-teman ya. Karena di sini suami aku berasal dan di sini anak aku lahir. Jadi Malaysia ini seperti rumah kedua untuk saya. Oke, teman-teman, di sini aku juga mau bilang ya, kalau saya sharing ini hanya untuk bercerita tentang pengalaman saya, dan saya mengambil hal-hal positifnya selama saya berada di sini, dan saya ingin sharing ke teman-teman semua. Jadi nggak ada salahnya ya kalau saya sharing tentang hal-hal yang positif, dan nggak ada salahnya juga kita membuka pikiran kita, open minded, dan menerima hal-hal yang positif ini ya. Karena hal-hal yang positif inilah yang patut kita ikuti dan kita tiru ya. Oke teman-teman, langsung aja ya ke topik pembicaraannya. Hal positif apa aja sih yang aku dapetin selama aku berada di sini, di Malaysia ini? Oke, yang pertama adalah tentang mentality rakyat Malaysia. Nah, mentality rakyat Malaysia itu memang sangat top chair. Sangat bagus ya, teman-teman ya. Di sini itu ada banyak agama, ada banyak etnik. Di sini ada Chinese, ada Melayu, ada India, dan ada juga etnik-etnik lainnya. Akan tetapi mereka saling menghormati, saling respect, saling menghargai, apalagi jika berbicara tentang negara ya, berbicara tentang Malaysia, mereka akan bersatu padu, mereka akan menjaga kekuatan negara Malaysia ini ya. Mereka akan bersatu padu dan saling menjaga kekuatan negara Malaysia ini. Itu yang paling saya respect ya. Jadi di Malaysia ini tidak ada yang namanya rasis ya. Di sini di sini rakyat Malaysianya itu sangat open minded, sangat menerima hal-hal positif dari perbedaan-perbedaan antara agama dan etnik. Jadi di sini saling menghormati, saling respect, dan saling hidup secara saling berkesinambungan ya. Di sini sangat harmonis sekali gitu ya, kata-kata yang cocok ya, harmonis ya. Di sini kehidupannya sangat harmonis. Jadi di sini tidak ada yang namanya rasis atau yang negatif itu. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman ya. Di sini semuanya saling menghormati dan saling respect. Oke, itu yang pertama, yaitu mentality rakyat Malaysia. Mentalitasnya sangat positif, sangat open minded, dan menerima perbedaan dengan positif. Nah, untuk yang kedua, apa sih yang kedua? Yang kedua yaitu bahan makanan pokok. Nah, teman-teman, di sini aku mau cerita ya. Bahan makanan pokok di Malaysia ini harganya semua sama. Misalnya beras brand A
dimanapun teman-teman beli di seluruh Malaysia dia harganya akan sama ya, kecuali daerah Sabah atau Sarawak seperti itu ya. Itu pun perbedaannya tidak jauh ya teman-teman ya, karena dia berbeda pulau kan, tapi perbedaannya tidak jauh sekali. Tapi untuk bahan-bahan pokok di sini semuanya sama. Karena apa? Karena dari pihak kerajaannya harga bahan pokok ini dipantau. Nah, jadi seperti beras, minyak, tepung, terus gula pasir, seperti itu di sini semuanya sama rata. Walaupun teman-teman beli di kedai runcit A atau B atau C, semua harganya sama ya teman-teman. Itu yang luar biasa. Apalagi kemarin ya, waktu ada wabah COVID-19 ya teman-teman ya, waktu ada wabah COVID-19 itu di sini ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang panik ya. Mungkin dia panik, aduh kita nanti nggak bisa keluar rumah nih atau gimana kan, dia pikirnya seperti itu. Jadi dia borong lah itu bahan-bahan makanan penuh-penuh, 1 troli 2 troli seperti itu ya teman-teman. Tapi walaupun ada beberapa yang panik seperti itu, di sini tidak kehabisan bahan pokok. Jadi selama kemarin ya waktu PKP ya, di sini bahan pokoknya penuh teman-teman. Maksud saya ya, tidak seperti negara-negara lain kan, ada juga yang sampai swalayannya sampai kosong nggak ada bahan makanan ya. Tapi di sini bahan makanan semasa wabah COVID kemarin, beras, telur, tepung, mie, sayur, ayam, daging, semuanya masih ada teman-teman. Jadi saya sama suami tak perlu takut, tak perlu risau ya. Kita tetap seperti biasa belanja 1 minggu sekali. Suami saya yang belanja, saya sama anak stay at home ya. Kan waktu itu kita nggak boleh keluar rumah, hanya 1 kepala keluarga saja yang boleh keluar rumah untuk membeli keperluan asas ya. Jadi selama PKP 3 bulan itu kita nggak panik gitu, nggak panik bakalan kehabisan bahan makanan gitu. Kita nggak panik karena di sini bahan makanan semua sangat terkontrol, harganya juga sangat dipantau. Jadi ini pengalaman saya ya waktu di sini. Semasa PKP kita tidak perlu risau atau khawatir kehabisan beras, kehabisan minyak apa gitu, tidak ya, karena bahan makanan di sini semua dipantau oleh pemerintah atau kerajaan. Nah, itu. Oke, teman-teman. Terus yang ketiga apa sih? Yang ketiga menurut saya adalah kesehatan. Nah, di sini kesehatan di Malaysia ini termasuk kesehatan terbaik sedunia. Wah, luar biasa ya. Jadi benar-benar kesehatan di Malaysia ini merupakan yang terbaik, termasuk yang terbaik di dunia. Nah, teman-teman ya, di sini untuk warga negaranya, apabila kita pergi ke hospital kerajaan, nah di sini biayanya dapat bantuan ya, istilahnya seperti kerajaan memberikan bantuan kepada warganya. Jadi biaya pengobatan seperti itu lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi di sini kalau kita pergi ke hospital kerajaan seperti klinik kerajaan seperti itu ya, biaya hospitalnya, biaya hospital atau biaya sakitnya itu memang dapat bantuan dari pihak kerajaan. Nah, di sini juga kesehatannya, alat-alatnya sangat canggih dan sangat modern. Nah, itu yang paling aku suka ya. Karena di sini kesehatan itu sangat utama, terutama untuk anak-anak, untuk bayi, balita, dan orang tua ataupun orang kurang upaya juga di sini lebih diutamakan ya, teman-teman, sangat mendapatkan perhatian lebih dari kerajaan. Nah, terus yang keempat
Yang keempat apa ya? Yang keempat di sini aku mau sebutkan adalah tingkat kedisiplinan. Oke teman-teman, di sini aku mau sebutin yaitu tingkat kedisiplinan untuk kerajaan ya, untuk orang-orang yang bekerja di kerajaan, di hospital, di pelayanan masyarakat seperti itu ya. Di sini tingkat disiplinnya sangat tinggi loh teman-teman ya. Jadi misalnya kita mau urus visa atau mau urus IC anak, atau mau urus ke klinik waktu kita dalam masa hamil. Nah, di sini pekerjanya atau pihak kerajaannya ya, petugas kerajaannya itu sangat disiplin teman-teman. Jadi mereka mengikuti peraturan yang ada, dari waktu, dari cara kerjanya, itu semuanya benar-benar mengikuti peraturan yang ada. Jadi tingkat kedisiplinan pegawai kerajaan di sini sangat tinggi. Ya, kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya ada pengalaman ya, waktu saya membuat visa ikut suami. Terus waktu saya hamil, saya pergi ke klinik kerajaan. Nah, di sini saya sangat merasakan sekali tingkat kedisiplinan pegawai kerajaan yang sangat tinggi. Ya, waktu saya mengurus visa, pukul 08 pagi itu sudah harus buka itu pintunya, buka counter, terus counter permohonan visanya. Mereka sangat tepat waktu ya, dan prosesnya itu pun tidak berbelit-belit ya, selama kita mengikuti undang-undang, memenuhi peraturan yang ada, mengikuti peraturan yang ada, prosesnya itu akan berjalan sangat cepat. 30 menit, tak sampai 1 jam pun sudah siap, seperti itu. Karena di sini sistem pendataannya ya, sistem pendataannya itu sangat modern. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau urus visa atau kemarin urus IC anak waktu selepas melahirkan, seperti itu sangat cepat teman-teman. Jadi di sini tidak ada proses yang berbelit-belit atau ribet-ribet jelimet. Nah, itu nggak ada. Jadi selama kita mengurus urusan bersama kerajaan ya, seperti mengurus visa, mengurus IC, mengurus masa kita hamil, pergi ke klinik kerajaan. Nah, itu semuanya tidak terbelit-belit ya. Jadi semuanya itu benar-benar lancar, ikut dengan prosedur, ikut dengan proses, semuanya akan siap dengan cepat, seperti itu. Yang kelima adalah sistem penataan kotanya atau sistem penataan wilayahnya ya. Di sini sangat rapi teman-teman ya. Jadi sistem penataan di sini yang aku sebutin tuh seperti jalannya, taman-tamannya, terus perumahannya gitu ya. Di sini sistem perumahan, jalan-jalan, sistem penataan kotanya atau bandarnya itu sangat rapi, sangat kemas, jalan-jalannya semua kemas. Terus perumahannya juga kalau di sini ya, kalau di sini perumahannya itu, rumahnya itu areanya itu sama gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya rumah yang tinggal di flat ya, semua ini satu area ini adalah flat, seperti itu. Yang ini adalah single story, seperti itu. Yang sebelah sana double story. Terus ada sendiri banglo, rumah-rumah yang besar-besar. Nah, itu ada satu wilayah sendiri ya teman-teman ya. Terus jalan-jalannya juga, jalan-jalannya sangat bersih, lampu-lampunya, taman-tamannya itu, tanaman di sepanjang jalannya di sini sangat dijaga kerapian dan kebersihannya. Nah, untuk rumah-rumah juga, walaupun di daerah perkampungan ada ya, walaupun di daerah perkampungan di sini juga sangat rapi ya. Semua disusun semua rapi sekali.
Oke, itu yang kelima yaitu sistem penataan kotanya ya. Sistem penataan kotanya di sini sangat rapi dan jalan-jalannya juga semua sangat rapi. Tulisan-tulisannya pergi kemana-kemana itu semua sangat terang dan sangat rapi. Oke, yang keenam adalah sistem transportasinya. Nah, jadi di sini teman-teman, sistem transportasinya itu sangat tertata rapi ya. Jadi di sini juga ada bus, tapi di sini itu bus-bus harus berhenti di tempatnya, harus berhenti di halte bus. Jadi di sini tidak boleh sembarangan tiba-tiba berhenti di tepi jalan, tiba-tiba stop, minggir ke tepi jalan gitu, enggak. Jadi di sini memang ada halte-halte khusus untuk bus itu berhenti, mengambil dan menurunkan penumpang. Nah, itu sistem transportasinya di sini sangat bersih, sangat rapi. Jadi buat teman-teman yang nanti yang akan jalan-jalan ke Malaysia, jangan risau. Di sini sistem transportasi umumnya itu memang sangat rapi dan sangat mengikuti prosedur yang ada ya. Di sini ada standarnya sendiri untuk sistem transportasinya. Yang ketujuh buat saya di sini adalah undang-undang baru, yaitu pelarangan merokok ya. Di sini dilarang merokok di tempat umum, apalagi di restoran atau di rumah makan lainnya. Di sini tidak boleh merokok di dalam restoran itu ya. Jadi jika ingin merokok atau buat teman-teman pasti ada dong salah satunya yang suka merokok kan? Ya, boleh, tapi bukan di dalam restoran. Jadi teman-teman harus keluar dari restoran, mencari tempat yang jauh dari restoran itu ya. Kalau saya tidak salah jaraknya harus 3 meter, atau kalau saya salah boleh tolong dikoreksi ya. Jadi tidak boleh merokok di dalam area restoran itu ataupun di area-area umum. Sekarang tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang suka merokok itu kalau berada di Malaysia ini tolong perhatikan, kalau berada di restoran atau di tempat-tempat umum lebih baik jangan merokok, karena kalau ketangkep ya nanti bisa didenda. Kalau saya nggak salah dendanya itu 10.000 ringgit Malaysia seperti itu ya. Jadi lebih baik jangan merokok agar tetap sehat, agar kesehatannya itu ya lebih bagus lah ya. Tapi kalau teman-teman tetap mau merokok ya terserah saja. Nah, untuk yang ke-8 adalah tingkat kesadaran tentang hukum di Malaysia ini sangat tinggi. Jadi rakyat-rakyatnya sangat mematuhi hukum ya teman-teman ya. Seperti kemarin ada hukum harus mengenakan masker. Apabila tidak mengenakan masker akan didenda 1.000 ringgit Malaysia. Nah, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini juga bagus ya. Sekarang kan sedang wabah COVID, nggak ada salahnya kita menggunakan masker, karena wabah COVID ini kan memang sangat berbahaya ya. Jadi lebih baik kita mematuhi peraturan yang dibuat oleh kerajaan, yaitu menggunakan masker. Jadi kita tidak akan terkena virus, atau setidaknya kan mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini ya. Dan virus COVID-19 ini kan bukan cuma di Malaysia gitu loh, ini kan di seluruh dunia. Dan untuk saat ini masker memang benda utama yang harus kita gunakan sehari-hari ya untuk saat ini. Jadi kita harus mematuhi undang-undang yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Dan di sini tingkat kesadaran masyarakatnya tentang undang-undang itu memang sangat tinggi. Mereka sangat mematuhi undang-undang yang ada. Apabila melanggarnya ya pasti akan terkena kompomnya atau terkena dendanya ya. Seperti itu.
Terus yang kesembilan, adalah tempat wisata yang cantik-cantik. Jadi teman-teman saya, nanti apabila wabah COVID telah berlalu dan kita hidup normal kembali, kalau ada teman-teman saya yang ingin jalan-jalan ke Malaysia, di sini banyak tempat-tempat cantik ya teman-teman ya. Seperti Genting, Langkawi, di Johor sini pun juga banyak tempat-tempat cantik, ada pantai-pantai. Di Melaka juga banyak tempat-tempat cantik untuk pariwisata seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin berwisata ke Malaysia, di sini banyak sekali tempat-tempat cantik ya. Di KL juga banyak sekali tempat-tempat cantik. Jadi bisa selfie-selfie di sini ya, bisa berlibur. Terus makanannya juga ya teman-teman, makanannya di sini makanannya bermacam-macam makanan ada ya. Ada roti canai, ada nasi lemak, terus ada nasi minyak, ada nasi Arab, terus ada roti nan, banyak sekali macam-macamnya. Dan di sini teman-teman nggak usah khawatir ya, karena di sini di restorannya itu dibeda-bedakan untuk restoran yang halal, restoran yang non halal, semua di sini ada ya. Jadi buat teman-temanku yang di Indonesia ingin jalan-jalan ke Malaysia nanti setelah wabah COVID ini sudah berlalu, sudah tidak ada lagi wabah COVID di muka bumi ini, boleh jalan-jalan ke Malaysia. Di Malaysia banyak sekali tempat-tempat cantik, pantai-pantai cantik di sini. Dan yang ke-10 dan yang terakhir adalah di Malaysia ini banyak sekali lowongan kerja loh teman-teman. Nah di sini memang lowongan kerja ya, atau kesempatan untuk bekerja, apalagi sekarang pemerintah Malaysia memberikan kita warga asing yang menikah dengan orang tempatan boleh bekerja asalkan memenuhi syarat-syaratnya ya. Jadi kita kalau ingin bekerja di Malaysia ini, seperti saya sudah menikah dengan warga negara, saya ingin bekerja boleh, tapi harus mengikuti syarat-syaratnya ya. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada, yaitu meminta surat izin untuk bekerja di JPN atau di KDN ya, KDN atau JPN. Nah di sana, dan di sana nanti akan diminta syarat-syaratnya apa saja agar saya dapat bekerja di sini. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga sangat bersyukur sekali ya, saya sangat bersyukur sekali oleh pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia memberikan izin kepada kami warga negara asing yang menikah dengan orang sini, orang tempatan, boleh bekerja di sini asalkan memenuhi syarat-syarat yang ada. Itu saya benar-benar bersyukur ya, karena kita juga ingin membantu suami dong ya, ingin membantu suami, ingin membantu keluarga, apalagi anak-anak sekolah juga membutuhkan biaya kan. Jadi ini adalah kemudahan-kemudahan yang pemerintah atau kerajaan Malaysia berikan kepada kita gitu sebagai warga asing yang menikah dengan orang sini. Dan saya sangat bahagia sekali gitu mendengarkan hal positif ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah 10 hal positif yang aku sharing ke teman-teman semua tentang Malaysia. Jadi teman-teman semua bisa mengambil segi-segi positifnya ya. Di sini hal positifnya yang dapat kita ambil, kita jadikan contoh gitu kan. Semoga sharing saya ini dapat memberikan hal-hal positif juga ya ke teman-teman semua ya. Karena Malaysia ini seperti rumah kedua untuk saya, dan saya pasti akan memberikan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif yang patut kita ikuti dan patut kita contohi seperti itu. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan saya dalam bercakap, kesalahan saya dalam mengutarakan, mohon maaf.
dan boleh diberikan pendapatnya atau kita sharing pendapat ya di kolom komentar. Dan semoga teman-teman juga memberikan komentar-komentar yang positif kepada saya, memberikan komentar-komentar atau pendapat yang positif agar ya namanya kita hidup bersama kan, kita harus saling toleransi, saling support, saling dukung, saling menghargai, seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel saya ini, dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, memberikan dukungan di channel saya, dan pastinya saya akan memberikan dukungan juga ke channel-channel teman yang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing saya ya. Lain kali saya akan sharing lagi hal-hal positif apa saja yang ada di Malaysia ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya. Bye bye.